satu hati Tuhan. Kami rindu Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, bila ada kuasa kegelapan yang tidak berasal dari Engkau, kami usir, kami tengking di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang belum hadir Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin hingga tiba di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pujikan satu hal yang kami rindu Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal
ya Bapa. Jangan biarkan kami untuk berjalan sendiri Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terlebih ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan untuk kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini bukan hanya ada selamat malam Roh Kudus, tapi ada ucapan syukur dari keluarga besar almarhum Pak Sis, ya anak-anaknya mengenang 1 tahun kepergian Pak Sis. Nah, saya mau jelasin, kita menganut ajaran yang tidak mendoakan orang mati, bukan berarti kita itu tidak peduli kepada orang mati, tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu hanya prosesnya dari sepanjang dia hidup. Jadi ketika sudah meninggal, itu nggak bisa. Misalnya dari surga ke neraka atau neraka ke surga udah nggak bisa. Ya, kalau misalnya begitu, coba kita berpikir secara logik. Kalau bisa berpindah-pindah begitu, menjadi nggak ada alasannya untuk kita hidup, betul? Kita hidup baik, ngapain kita hidup baik? Toh nanti juga ada yang doain, banyak yang doakan, masuk ke surga. Berarti ini juga nggak adil bagi orang-orang miskin yang sedikit pendoanya. Ngerti maksud saya? Berarti apalagi nggak ada yang doain. Berarti semakin banyak yang doain, semakin dia jalannya bagus. Makanya dia undang para orang-orang supaya doain setiap hari, ratusan orang, ribuan. Nah yang bisa ngundang begitu gimana? Orang-orang kaya tentunya. Ya jadi kita tidak menganut ajaran bahwa ada keselamatan setelah kematian. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengucap syukur, adakan doa seperti ini, tetapi mendoakan apa yang kita doakan, yaitu kita mengucap syukur bahwa 100 hari ini pas kapan? Pas hari ini 100 tahun, pasis 100 hari, 1 tahun, oh ya 1 tahun pasis ada di Taman Firdaus, amin. Belum ada di surga dulu, belum di surga, masih di Taman Firdaus. Mungkin udah selesai lah ya, pangku-pangkuannya sama Bapak Abraham masih dipangku terus ya. Itu untuk yang baru-baru aja, habis itu ya sudah. Tapi dia ada di Taman Firdaus. Nah di Taman Firdaus itu bisa saling nengok. Seperti filmnya ibu-ibu itu yang kemarin antara surga dan neraka bisa saling memandang begitu. Makanya ada pintu celahnya itu masih bisa ke surga, sebenarnya itu Firdaus ya, antara Hades dan Firdaus. Tapi kalau surga dan neraka itu udah nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan, udah nggak ada, terkurung di situ. Nah seperti itu, dan ini kita mengucap syukur, kita harus mengenang bahwa kematian orang benar itu sangat disukai dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Makanya kita harus seperti orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah hari ini kita masuk dalam firman Tuhan, yaitu tema saya mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Ayat 17, manusia baru ya, tapi nanti tema saya memang mendukakan Roh Kudus. Ternyata mendukakan Roh Kudus itu salah satunya adalah yang akan kita bahas. Sudah ketemu? Amin. Kita baca ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah
dengan pikirannya yang sia-sia. Sama seperti kemarin hari Minggu, seperti janji saya bahwa saya akan membahas tentang manusia baru. Lihat ini, orang yang di dalam Tuhan tidak boleh berpikir lagi tentang memikirkan sesuatu yang sia-sia. Coba kira-kira, saya nggak tahu nih di dalam pikiran kita apa. Kita ada di tempat ibadah, betul tubuh kita di sini. Tapi coba, kira-kira ada nggak yang mikir sia-sia? Contohnya apa? Mikir sia-sia. Ada yang bisa bantu saya? Mikirin apa yang sia-sia? Salah satunya adalah memikirkan tentang kekhawatiran akan hari esok. Waduh, dunia ini begini, nanti besok saya bisa makan nggak? Tahun depan saya bisa makan nggak? Kira-kira nanti saya bisa bisa hidup nggak ya? Kira-kira nanti bagaimana tahun depan, 2 tahun depan? Waduh, menurut prediksi ini begitu, waduh segala macam, ada gempa bumi di bulan Juli 2025 ini. Boleh kita memprediksi dan kita mempersiapkan, karena diprediksi itu kita akan seperti apa ya, kemarin negara apa? Negara yang terkena gempa itu Vietnam atau saya lupa, pokoknya di Asia Tenggara kalau nggak salah yang Vietnam ya? Thailand, Vietnam, Bangkok, apa? Coba, yang kemarin gedung-gedung tinggi itu loh. Myanmar, sorry, betul, Myanmar. Itu matinya banyak sekali. Dan menurut isu, ya itu akan melewati Pulau Jawa di 2025 ini, tepatnya di Juli besok. Nah itu kan sesuatu yang masih prediksi. Nah banyak orang bedakan kita itu mempunyai mempunyai rencana, pikiran, oh kalau begitu ini begini. Kalau itu kita harus ngapain apa segala macam. Nah itu masih boleh, tetapi kalau sampai kita itu mengorbankan tidur kita yang harusnya nyenyak, jadi nggak bisa tidur, di kerjaan kita mikirin gempa terus, di jalan mikirin gempa terus. Jadi hari kita itu termakan oleh kekhawatiran yang nggak berguna. Ingat, itu masih sesuatu yang prediksi, berarti apa? Belum tentu terjadi. Itulah kita berpikir tentang kesia-siaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak berpikir sia-sia? Simple banget. Kerjakanlah hari yang Tuhan berikan. Ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis apa yang sudah kita kerjakan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu atau saudara-saudari masih menunda pekerjaan. Sebagai anak-anak sampai dengan orang tua, semua itu ada kesibukannya, ada tugasnya. Nah, yang dimaksud kita tidak berpikir sia-sia adalah cara salah satunya adalah kita mengerjakan, ingat, kerjakanlah apa yang ada di hadapan kita. Itu ketika kita bekerja, kita lupa tentang kekhawatiran, tentang masalah dan segala macam. Nah biasanya kekhawatiran ini atau pikiran sia-sia ini muncul saat orang lagi ngapain? Saat orang lagi bengong, melamun, udah nggak melakukan apa-apa, udah mikirnya aneh-aneh tuh. Tapi kalau orang lagi sibuk, lupa. Saya mau nanya, Daud itu jatuh dalam dosa waktu dia mana? Waktu dia itu perang atau waktu dia duduk-duduk di soto istana? Di soto istana, bukan soto ayam ya, soto istana. Di teras istana dia lihat lagi, ini kejatuhan manusia rata-rata itu lagi bengong-bengong. Makanya nih, kiri kanan, kita ada yang bengong-bengong nggak? Jangan suka melamun gini. Ada nggak teman kita atau kita sendiri pernah bengong? Awas, bengong itu biasanya banyak orang bilang, awas nanti lagi bengong, melamun,
itu biasanya itu memikirkan segala sesuatu yang sia-sia. Ya, ingat, bilang kiri kanannya, jangan berpikir sia-sia. Terus, besok saya nikah enggak ya? Udah jangan mikirin itu masih lama, kerja aja dulu. Ya. Terus di ayat 18 kita baca. 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan. Inilah salah satu kita harus rajin ibadah. Ketika kita rajin ibadah, kita itu akan dijauhkan dari pengertian yang gelap. Orang yang menghindari perkumpulan yang positif, bukan hanya ibadah di sini. Tetapi di mana ada perkumpulan yang di situ membangun, dia mulai menghindari, mulai menjaga jarak, maka hati-hati, otaknya konslet. Serius ini. Lihat, pengertian yang gelap. Nanti ketika ada orang nasihatin, ngomongin, pokoknya setiap, misalnya kita kumpul, kita logika kita itu logika yang di dalam Roh Kudus. Ya. Oh itu, ya betul, bagus. Ini yang A. Yang ini enggak mau. Lo enggak begitu. Jadi setiap kita ngomong apa, A, dia pasti tidak akan setuju. Karena apa? Pengertiannya gelap. Gelap tidak akan bisa bersatu dengan. Makanya ketika saya menasihati orang-orang yang pikirannya gelap, udah. Karena pikiran saya udah simple. Ayat emas saya itu nggak boleh kasih mutiara sama babi. Saya, oh ini model-model kayak begini. Udah. Harus pikirannya terang dulu, baru dinasihati masuk. Pak Rol, saya mau nanya, nasihatin orang mabok bisa nggak? Nggak bisa. Yang nggak bisa dinasihatin itu ada tiga. Pertama, orang yang lagi hidup dalam gemerlap harta. Lagi kaya-kayanya, nasihatin, siapa lu? Gitu. Yang kedua, pas lagi mabok. Nasihatin segala macam percuma. Yang ketiga, nasihatin orang yang jatuh cinta. Baru kenal 2 minggu, baru kenal 1 bulan, itu akan kalah. Sama yang ibu bapaknya sudah membesarkan, sudah lahirkan sampai belasan tahun, kalah semuanya. Karena apa? Karena apa? Jatuh. Serius. Kok Om Jerry tahu lah, saya pernah muda, emang kita aja yang pernah muda, Anda aja enggak. Semua pernah muda. Paling susah itu. Makanya Salomo bilang salah satunya yang paling dia nggak mengerti adalah sepasang kekasih berdua berjalan bersama-sama. Itu yang dia nggak ngerti. Lihat, makanya ada, tahu nggak kita film Romeo and Juliet? Tahu? Akhirnya mereka apa? Sama-sama bunuh diri kan? Mereka kelihatannya sama-sama saling cinta kan? Tapi itu akan menjadi berubah 180 derajat kalau mereka sudah menikah dan 10 tahun. Masih enggak mereka, I love you, begitu ya? Enggak. Saya kasih tahu anak-anak, pacaran itu jangan terlalu keluar ekspektasi. Oh kalau saya nanti sama ini akan begini. Itu nanti akan menjadi berbeda. Serius, berbeda. Yang waktu pacaran, ke ujung bumi pun aku, hujan badai terjang terus. Itu kayak di rumah. Kalau waktu musim kawin, Jono berapa kali kabur, sampai ke jalan, mana aja. Di Uber terus. Tapi ketika sudah dapat, ditinggalkan. Hati-hati nih, cewek-cewek nih ya. Hati-hati, coba yang cewek-cewek bilang kiri kanannya hati-hati. Karena yang sulit dinasihati adalah
orang yang sedang jatuh. Lihat, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan. Awas nih kalau teman-teman sebelah kiri kanan kita udah mulai keluar dari persekutuan, wah sudah nih, ini tanda-tandanya udah mulai error nanti. Lihat sini, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedergilan hati mereka. Tuh lihat ayat 19, bukan hanya pikirannya. Pikiran kan pikiran, bukan hanya pikiran, tapi ayat 19. 1, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam. Mengerjakan dengan serakah. Kata lain serakah, rakus, maruk, tamak. Dia nggak peduli. Dia akan menghalalkan segala cara, meskipun itu adalah nafsu jahat. Perasaan mereka tumpul. Ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Katakan, kamu bukan demikian. Kamu anak terang. Terus, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi, ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Panas nanti kupingnya. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan, baca semua, menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan apa artinya ini? Ayat 22 dan ayat 23 ini jawaban. Tadinya kita itu gelap, tadinya kita itu bodoh, dikatakan ayat 18, degil, perasaan tumpul. Ini cara yang bisa mengubah ini semua, yang dari gelap menjadi terang, cuman satu. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bagaimana cara memperbaharui roh? Salah satunya, simpelnya, kalau saya urutin panjang, waduh panjang. Simpelnya cara memperbaharui roh kita dengan apa? Kita datang selamat malam Roh Kudus ini. Ketika kita berdoa, kita akan, nanti makanya kalau berdoa sungguh-sungguh, jangan berdoa cuman mikir, enggak searah garis lurus dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita berdoanya ingat sini, ingat sana, apa segala macam, bahkan nanti tidur. Makanya nanti berdoa harus bersuara. Karena kalau nggak bersuara nanti takutnya ketiduran. Roh memang penurut, tetapi daging suka tidur. Itu firman Tuhan. Daging itu lemah. Makanya kalau berdoa harus bersuara, nyanyi semua. Ketika menyembah, yang nggak bisa menyembah haleluya, gampang haleluya, glory, puji Tuhan. Ya nggak usah apa-apa, Yesus saja sebut sampai amin boleh. Yang penting mulut harus dilatih bersuara. Supaya kita itu tidak kena pikiran mana-mana. Karena satu-satunya yang akan memperbaharui roh dan pikiran melalui kita berdoa. Pikiran ini apa maksudnya nih? Dengan membaca Alkitab. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Ingat ya, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, nih hasilnya. Karena itu buanglah dusta itu, apa kata lainnya?
Dusta itu apa? Bohong. Apalagi? Gombal. Gombal itu apa artinya? Cowok-cowok suka gombal. Bulan akan kuambil. Weh, masa iya? Jangan bohong. Kata-kata manis. Ya, kata-kata terlalu lebay, berlebihan. Karena apa? Dan berkatalah benar. Katakan benar. Seorang kepada yang lain. Tahu nggak kemarin itu apa begini? Wah, Jokowi kenal saya. Padahal mah cuma lewat aja begitu. Udah salam. Terlalu apa ya? Menurut saya nggak usahlah terlalu berlebihan. Iya, ya, enggak ya, udah. Ada banyak nih. Hati-hati. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, tuh boleh kan marah? Boleh. Marah itu boleh, tetapi janganlah kamu berbuat dosa. Tuh, baca lagi. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena kalau lebih dari ini bisa dendam. Lama-lama jadi akar pahit. Akar pahit memunculkan nanti kebencian. Tak balas kamu. Nah gitu. Ayat 27. Ingat ini penting. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri janganlah. Tuh hati-hati ya. Hati-hati. Ini hal-hal yang sepele, hati-hati. Kalau di sekolah sepele banget tuh, penghapus, pensil, bolpen. Saya aja kalau pas ngajar di kelas, ini untung saya kunci sekarang. Setiap taruh spidol, hilang. Ini apa? Hilang. Karena ada aja yang ngambil, kayak udah, apa ya, pikirannya memang, ya cuman segitu aja. Kira-kira pernah nggak kita dipinjemin bolpen, terus habis dipinjemin nggak dikembaliin seminggu udah jadi hak milik, itu udah mencuri. Makanya kalau kita ngomong, minta dong. Kalau pinjam bolpen jangan pinjam, minta. Kenapa? Tintanya kita minta, kalau pinjam harus dikembalikan tintanya. Itu. Minta dong pinjam bolpennya, minta tintanya. Itu hal-hal yang sepele tuh. Awas, orang pinter banyak. Saya mau tanya, Yusuf itu diberkati karena pinter atau karena dia jujur? Jujur. Katakan kiri kanan, jangan suka nyolong. Siapa yang nyolong sini uangnya orang tua? Ayo, angkat tangan, ngaku. Nggak ada? Ini bapak-bapak juga suka mencuri hati ibu-ibu. Tetapi baiklah ia bekerja, jangan mencuri tapi bekerja, tuh jangan males, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya ini bukan hanya jangan mencuri, tapi juga kita harus berbagi kepada orang. Ayat 29, ini penting. Kita baca pelan-pelan. Janganlah ada meso-meso keluar dari, tetapi pakailah perkataan yang baik, di mana mati aku. Belum apa-apa udah mati. Awas, ingat ya, begini, kadang berkat itu datang, perhatikan baik-baik. Sebenarnya yang poin saya itu, waktu saya mau ambil ini adalah poinnya 29 ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Saya juga kalau salah dikoreksi istri. Istri pokoknya saling mengingatkan. Karena ketika perkataan kita itu sebenarnya di sini kan efeknya ke orang lain. Salah satunya bukan hanya perkataan meso-meso, tetapi itu juga tanpa sadar
akan kembali kepada diri kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang belum bisa, jangan kita misalnya contoh lagi nggak ada duit, aduh nggak ada duit ini miskin, jangan disebutkan. Alangkah lebih baiknya ketika kita nggak ada uang, misalnya oh ini apa segala macam, oh nggak ada lagi nih segala macam, kita bilang, oh berkatnya lagi OTW, tahu OTW ya? Ya. Atau sebentar lagi ada berkat. Artinya itu berkat lagi berjalan. Jadi kita perkatakan segala sesuatu dengan iman. Karena begini, bukan Alkitab, ini nggak ada hubungannya sama Alkitab. Menurut penelitian secara psikologis, ketika kita katakan nggak bisa atau tidak ada, atau tidak mau, tidak mampu, maka otak kita akan berhenti untuk berusaha. Titik. Jadi otak kita itu ketika dikatakan sudah nggak ada, habis, sudah nggak bisa lagi, itu secara nggak langsung otak kita itu harusnya bisa berusaha, bertumbuh, kita matikan, kita stop, serp. Itu baru secara psikologis. Tetapi kalau saya lebih percaya lagi, diperkuat lagi secara rohani. Ketika kita katakan yang tidak baik, oh tidak ada apa segala macam. Energi, atmosfer, ini juga akan ikut terbawa suasana. Makanya kalau rumah tangga yang isinya orang ribut terus, berkatnya kabur. Awas, hati-hati. Berkat itu datang kepada orang-orang keluarga yang menjaga perkataannya. Selalu perkatakan yang baik. Enggak usah ngomong, ini kan dikatakan di sini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik membangun orang lain. Enggak usah dulu membangun orang lain, kita membangun dulu. Katakan setiap hari saya bisa, saya bisa. Bersama Yesus saya bisa. Enggak usah kita percaya diri. Karena percaya diri itu lahir dari dunia, tetapi percaya kepada Yesus. Amin. Katakan, saya nggak bisa, tapi bersama Yesus saya bisa. Saya bisa bersama Yesus bisa. Pokoknya segala sesuatu ketika kita mengalami kebuntuan, langsung ucapkan satu kata ini, bersama Yesus saya bisa. Ketika kita lagi nggak bisa, kehalang segala sesuatu, lagi sakit katakan, di dalam Yesus saya diberi kesembuhan. Ada apa aja, jangan langsung blok otak kita. Supaya iman itu akan bekerja secara spiritual. Di dalam alam roh yang tidak kita lihat, ketika kita katakan dengan lantang, maka dia akan bekerja secara spiritual. Kan saya sudah pernah kasih tahu bahwa ada beras, bukan beras, nasi. Di situ ditulis busuk, di sini ditulis baik. Kita katakan busuk, busuk, busuk. Akhirnya apa? Betul dia busuk, ini masih baik. Itu baru sesuatu yang tidak bergerak. Tanaman juga bisa mati tanaman itu. Makanya Yesus, dia waktu lewat ketemu pohon ara yang tidak berbuah. Yesus dengan iman, terkutuklah kamu dan tidak akan berbuah lagi. Besoknya mati sampai di akar-akarnya. Ingat, iman itu bukan hanya dalam hati. Harus diperkatakan, jangan kita itu tanpa sadar kita ngomongin iman. Kenapa? Kita ngomong tidak bisa, apes aku, mati aku, apa itu iman, maka iman itu akan terjadi. Katakan kiri kanan, bertobat. Awas ya. Kalau lagi sepi kerjaan apa segala macam, katakan lagi OTW, Tuhan lagi kirim berkat. Tapi ketika Tuhan kirim berkat, jangan langsung kabur, langsung itu. Itu sama aja seperti 9 orang kusta yang tidak tahu diri. Amin. Ketika dapat sesuatu itu langsung dulu, terima kasih Tuhan, menghadap Tuhan dulu. Biasanya orang udah dikasih berkat, udah dikasih ini langsung ditinggalin. Hati-hati. Awas, ketika kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, hati-hati.
Jangan sampai ujian Abraham itu terjadi dalam hidup kita. Ada Ishak, Ishak itu bukan hanya sekedar anak. Kita lebih cinta sama sesuatu barang, apa aja, hati-hati. Jangan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang di luar tubuh kita, itu adalah pinjaman. Pinjaman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya selesaikan dulu ini, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi yang mendukakan Allah, itulah yang kita sudah bahas di atas. Salah satunya perkataan yang tidak membangun itu mendukakan Roh Kudus. Sama seperti ada anak kecil bilang ke orang tuanya, Papa nggak bisa ya angkat batu itu, padahal cuma batu bata. Pasti, wah nggak bisa, udah nggak bisa. Tersinggunglah bapaknya, batu bata. Cuman berat 20 kilo nggak bisa diangkat. Gampang, bagi anak itu memang nggak bisa. Tapi bagi Bapak bisa. Jangan meremehkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Katakan, bagi Tuhan segalanya mungkin. Bagi Tuhan pasti bisa. Ketika mengalami, jadi gini, mental kita harus mental anak raja. Anak raja semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Betul kan? Mau beli apa? Bisa. Tetapi ketika kita semua bisa anak raja, apakah semua harus dibeli? Enggak. Ada satu hal yang saya tahu, poin-poin orang-orang yang diberkati, hidupnya berkecukupan, berkelimpahan. Salah satunya yang khotbah kemarin. Dia bisa beli apa aja, tapi buat apa? Dia mencukupi hanya yang ada pada dirinya aja, itu udah. Orang kalau ngikutin segala sesuatu, enggak akan ada habisnya. Mental anak raja bukan berarti harus punya segalanya. Berarti kalau harus pengen ini, pengen, berarti dia miskin. Ketika dia berkata sudah cukup, disitulah mental anak raja, dia sudah kaya. Namanya raja sudah punya semuanya. Saya mau tanya, kalau Tuhan datang, Tuhan mau apa? Ayo. Saya mau nanya, Tuhan mau apa? Dia enggak mau apa-apa lagi. Mau apa dia? Mau harta? Mau kita kasih harta ke Tuhan? Semuanya dia punya semua. Yang Tuhan mau. Yang Bapak orang tua mau, apa? Ketika orang tua udah kaya, dia punya anak-anak, maunya diapain? Disenangkan. Yang Tuhan mau bukan harta. Yang Tuhan mau kita. Katakan, Yesus mau kamu. Katakan kiri kananmu. Lanjut. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah disimpan. Udah ganti ya? Oh iya, dibuang. Ini ngomongnya dibuang, tapi ternyata begitu keluar gereja disimpan. Jadi kita harus komitmen, disimpan atau dibuang? Dibuang atau disimpan? Disimpan atau dibuang? Awas ya, jangan ingat mantan. Kok nggak mati-mati? Waduh. Di antara kamu demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 yang terakhir, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siap menjadi manusia baru? Mari kita masuk dalam doa. Ayo isi hati kita.